والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Loh, pulau itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya, jadi yang ngurus anak saya sendiri, jarang orang ngurus dalam dan memang saya punya standar pakai kitab-kitab kados hikam. Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri, sebenarnya tak warai lah Allah kalau kotar. Imam yang ngarang hikam itu punya resep supaya kamu seneng terus. Liyakil lama tafrahu bihi, mesti yakil lama tahzanu bihi. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah. Jadi misalnya kulo jadi kiai, misalnya cari wong ya kulo kiai wong alim, jelas nak ngalimi ngalim, nak kiai rapati ya, nak ngalimnya jelas. Nak kiai rapati, nah kan kiai tapi orang ngalim. Nah kulo nak darani wong alim malah muni ya jelas. Nak kiai rapati ya, kulo rapati nurut tapi aturan masyarakat rapati nurut. Nah sampean kiai tapi orang apa ngalim. Ya betul. Enggak, ini memang bedanya jauh. Ya mungkin lebih kiai sampean nih. Cara derdek dongo meyakinkan sampean. Tapi cara artine dongo piye paham kulo. Nah, betul iki nyata, sampe rasa tersinggung napa barang-barang napa? Nyata. Ya kalau sering ditakoki kiai-kiai masalah. Resep apa jenis? Konjinan ratau susah, kita ratau berikan, ratau mohon sisip. Resepnya ilmu itu gini, kata hikam. Ulama yang kayak hikam itu pernah ngarang kitab itu saking syukurnya, entah saking angkuhnya, terserah komentari. Kamu harus yakin bahwa di sisa hidup Anda itu tidak akan maksiat lagi. Sehingga kalau kamu ditegur maksiat, anggap saja akhiru maksiatin kudirat alaika. Anggap itu yang terakhir. Siapa yang menganggap mukhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Tuhan itu lemah. Karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi. Misalnya saya sekarang umur 40, bayang umur kadang 4 tahun meneh. Sampean misalnya umur selawe, bayang selawe tahun meneh. Sehingga menganggap dalam durasi selawe tahun kok orang maksiat kan mukhal. Apalagi sampai sudah tahu maksiat itu bakat tempah. Ya maksiat ya kelas-kelasan, nak bikin pacaran. Nak wong iso mau mah yo nakal, nak sing setengah soleh ya berbau proposal itu sesuai kontaknya dhewe. Itu kan urusan masing-masing. Ya itu kan urusan masing. Wae waktu sabu ala wong ngene ora ana sing roh wae waktu sabu. Ala. Ngarep wali songo, mbok kangen wali songo, mbok golek selisih wawahu napa alam. Sing roh pangeran tiap. Mbok kangen wali, mbok golek selisih margin. Niku pokoke wawahu napa ya itu kan urusan jenengan mbek pangeran, bukan urusan kula. Tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan, niat itu ditoto. Begini, ulama dulu tuh ngitung hidup itu hanya 2 menit 2 detik, sehingga dia ya gampang saja. Kayak Imam, kayak Kanjeng Nabi itu, ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok? Loh, saya itu tidak yakin, nggak ada hidup saya sampai besok. Ya sudah begitu cara, ya sudah tenang saja. Kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, sehingga arah mangan di wedi tenan. Padahal bolak-balik zaman cilik arah mangan tetap wedi. Jadi cara berpikir Nabi itu begitu. Begitu juga cara pikir sahabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu. Saya itu pernah melarat di Jogja, zaman pertama merantau. Itu kalau sampai saya bilang, Gus kok tidak punya beras, tapi aku yakin nak sesuk urip baru. Kau butuh mangan sesuk, anak sesuk ijek nopo. Cara berpikir ulama itu begitu, sehingga melihat maksiat juga gitu. Alhamdulillah aku cek urip 1 detik, 2 detik, 2 menit, sehingga hidup. Dan itu sudah cukup untuk lafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata yang ngarang hikam, betapa murahnya Allah. Surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit, karena surga itu senilai la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu cukup 1 menit. Berarti surga itu regane mau 1 menit. Dan karena dia nganggap hidup itu 1 menit ke depan, la ilaha illallah, ya sudah. Dia ngitung hidup itu per menit. Kalau sampean kan enggak, per 10 tahun, per 20 tahun. Sehingga kriminal betul, cara pandang sampean itu kriminal betul. Sehingga bangun kudu di duwe, kudu di bojo, nak kiai kudu di pengaruh. Nah kalau saya enggak, saya meskipun tidak sehebat itu, tapi mewarisi keilmuan mereka. Jadi misalnya saya jadi ulama, itu bayang dong, di santri musitok.
Islam pokoknya ke Ahmadiyah ya gitu saja. Ya pokoknya sudah gitu. Orang bayang santri yang kelambinan takwa khusyuk salam tempel demen gelo, demen apa? Bertanyakan santri-santri saya itu mungkin belum pernah nyuri saya bikin kopi. Bisa dihitung. Karena saya sederhana saja. Misalnya saya pergi dari Jogja ini yang nyata salam, bayang no bojo wis maca, bawa no kopi, buka no lawang malah kecewa. Seperti umumnya orang kan gitu. Semerantau ada bayang no bojo ku nyambut, digawe no kopi, digodhog no banyu hangat teman, bareng teko bojone wangep kukur-kukur. Karena tarifnya dia ideal, maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi. Nak pulau buatan, sebagai apa Yogyakarta, sebagai bujuku cek uto Islam, nak sholat 5 bulan ya sudah gitu kan. Pakai standar-standar yang minimalis. Saya dari rumah yang bangun sampai ngaji ya, pokoknya melek, ya sudah nak sholat 5 bulan ya sudah gitu. Andai kan saya pakai standar maksimal, maka akan mudah kecewa. Rasulullah juga begitu. Rasulullah itu ngadepi Sayyidah Aisyah itu ya begitu, ngadepi Hasan Husain. Sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa begitu. Karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali, urusan dunia maksudnya minimalis sekali. Misalnya Nabi pagi-pagi tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ya Rasulullah, ya idan asumu kan itu saya puasa. Kalau sampean usul-usul juga no kopi wedok opo, itu kan repot. Muni-muni itibak sunnah Rasul tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah Nabi Rasul. Sehingga ya tenang saja Nabi. Saya tahu alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu tuh bisa. Makanya ini kiai muda paling enjoy. Banyak kiai-kiai sepuh itu kalau urusan gitu konsultasi masa. Keser saya bawa kain. Ini kalau era dekarep. Sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tanggaku seneng aku atau orang ngaji aku kecewa, tidak pernah bayangkan. Sama bukan makhluk, tidak penting. Kecewa itu tidak penting. Saya itu orang alim, ngerti ini warido kamat lubi, ora warido kum. Yang tak boleh iri dari pengiran, ridane sing ngaji, ridane konsumen. Itu apa? Makhluk tidak penting. Itu harus dilatih. Harus apa? Sehingga orang itu kalau biasa sholat, maksudnya biasa ta'alluq ya Allah, mesti la'alla katardo, mesti gampang puas. Karena dia iktifak ngalap cukup ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri. Misalnya saya sering ke Jogja sendirian, nah ninggalan menopo, ninggalan itu milik pengiran. Misalnya mati ninggalan, ya paling aku mau ngapain sih suaraku, paling mau nangis gue kegiatan, pakai gue. Bukan apa, ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat alam. Kalau kita kan enggak, cara berpikir kita ngaji itu ideal sing ono podium, sing ngaji laminan takwa kabeh, ketunan kaji kabeh, diluk kabeh. Kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita. Padahal Nabi zaman sugeng al iman hahuna wa yusiru ila qalbihi sadrihi salah. Iman itu urusan hati. Komitmen sampean be Allah Subhanahu wa taala. Nah ini resepnya. Makanya kata hikam yakinlah mata frohubi, mesti yakinlah mata senubi. Sedikitlah kamu gembira dengan satu hal, nanti akan sedikit kamu yang kecil. Artinya misalnya kata sekolah, terus sebagai ulama seneng pulau nih kok iman, ya nggak kayak orang awam. Itu begini. Jadi misalnya suatu saat pulau jatuh, yang ngaji saya gak seneng jadi kumpulin, uang saya seneng pulau bubar kan. Pulau rasa susah, ini setelah darah benar. Kok saya ini orang masih seneng, ya tenang saja sih. Senang senang yang makhluk orang jelas. Dan status mereka tetap layak berwalayang. Ini harus jelas. Sehingga Nabi itu ya meskipun beliau itu perang, sahabatnya meninggal, ya tenang saja. Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati syahid, yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebaikan. Sama tak warai resep-resep dari Rasulullah SAW. Saya ini sebetulnya memaksa, menjelaskan memaksa, karena saya inginnya jadi ulama yang kayak umumnya orang, tidak ideal amat. Tapi yang saya ditekdir ilmunya itu ideal, jadi terpaksa saya jelaskan. Tapi kalau perilaku saya tidak akan ideal. Soalnya ngawur saatnya mari Ghafuri pengiran nganggung balik cerita. Ada seorang wali, karena dia wali itu doa di multazam, ya Allah saya ini minta satu hal, karena dia wali maka tidak minta uang, tidak minta jabatan, minta engkau takdir saya tidak pernah maksiat. Itu kan fokus sekali, minta doa ditakdir gak maksiat kan ada dari pengiran pada sahabat fa'ena ada ghafur. Kalau maksiat malah sifat ghafurku tak ada kok inti. Gak marah pengiran sifat ghafurku rak nganggur. Makanya tidak ada orang selain Nabi kecuali detektif tahu maksiat, dan sifat ghafur pengiran efektif. Lara sampean kan ghafuris bonggo kabeh, jadi karek saya diduli kok.
sampean sering. Jadi sifat ghafur wis berlaku aktif. Saya karek nunggu sifat Sadidul Iqam. Paham ya tadi? Itu beda dengan wali-wali. Sifat Sadidul Iqam mau aktif, mereka tidak punya malah pangeran bingung gak kok sifat ghafurin. Apa yang tak kok ghafur atau dosa didakoi Sadidul Iqam gak tahu maksi. Pangeran malah sing bingung. Nak ora tau maksiat ghafur kok tak dakoni. Kok ora tau maksiat, wong iku ora tau apa? Didakoi Sadidul Iqam gak mungkin atau maksiat. Lah pangeran apa dakok ghafur kan syaratnya dosa sik. Sampeyan kan walian. Ghafure wis dintekno. Keseringan kepake, paham ya? Karek nopo? Karek Sadidul Iqam. Ya itu memang standar Tuhan. Semua Quran itu kalau menyeritakan gitu. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kalau aku ceritani aku ghafurur rahim, tapi yo ceritani wa anna adabi wal adabul alim. Jadi nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi wal adabul alim. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad inna rabbaka lasari'ul iqab. Pangeran cepat nyiksane, tapi wa innahu laghafurur. Jadi dua sifat ini pasti aktif. Dan tentu ulama itu senang sifat ghafur itu ya meskipun aktif, tapi mereka tidak pernah ngambil fasilitas sifat apa. Kalau baleni malik. Sehingga kayak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau pertama jadi khalifah, ini cerita di kitab Hayati Sahabat. Pertama dia jadi khalifah, orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar, visi besar tentang negara, visi besar tentang izzatil Islam wal muslim. Tapi ketika Umar pertama pidato begini, ayyuhal muslimun ayyuhan nas, ana, dari kata Sayyidina Umar, ana gulamun min bani Mahsud, akulu min kholati, saya ini pemuda dari Bani Mahsud. Kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurma yang kalau saya memanen diobahi beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati, menjadi saya bisa hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang penasaran semua, orang jadi khalifah pertama sebelum jadi Amirul Mukminin pidatonya ngenang masa kecilnya ra kelar mangan, kelare mangan mergo buruh bulike. Paham ya? Ngunduh kurma terus dikai tamarotin, beberapa kurma sing dadekno iso. Dan itu saya pakai sampai ketemu Allah Subhanahu wa taala saya pakai. Misalnya sekarang saya mulia, misalnya kalau dibilang mulia, ya ono sing nyucuk, ono sing husnudzon, ono sing hormat, macam-macam sawangane. Itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu, bodoh sekali. Paling banter nikmati dicucuk, dihormati itu apa? Tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu tuh nyawa. SBY jadi presiden prestasi, Gus Dur jadi presiden prestasi, tapi para presiden tetap mangan. Prestasi tertinggi adalah bisa makan selisat dirumpi gonyo-gonyo. Makanya Umar mengingatkan, sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah, saat itu kok aku iso mangan, cara gak aku mati. Paham ya? Begitu luar biasa. Kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar, punya prestasi, punya. Kalau saya enggak ngitung nikmat ya kelar mangan gak mati, kan gampang. Sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis, gak gampang apa? Jadi misalnya kalau kapan-kapan kok berhubung, Gus ini gitu, ham rasanya jangan nyata-nyata. Oh makhluk itu ya gak apa-apa. Kalau di status kiai kan seakan-akan ngomongnya sakral, seakan-akan mandi. Tapi nak status, oh makhluk itu ngomong-ngomong ya sudah. Menjadi kan distatuskan sebagai makhluk. Tentu makhluk statusnya layak dulu wala yang di sini ini penting. Orang-orang ahli tauhid tentu tidak punya kesusahan. Innalladzina qalu rabbuna wa tsummas taqamu. Mesti tidak ada kesusahan sama sekali. Misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja. Mati kedua itu mati paling menantang ya, menyenangkan sekali. Karena mati yang seru itu mati zaman Al-Adam. Misalnya saya kelahiran tahun 70. Tahun 40-50 kan belum ada saya. Itu mati yang sejati karena Al-Adam. Kenapa? Al-Adam tidak ada. Mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah, setelah husnudzon sama Allah, sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekasih. Makanya Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis, dia marah-marah. Hei murid-muridku, betapa bodohnya engkau. Saat kayak ini yang saya tunggu, saya sudah menyesal sampai Allah dan cinta. Aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya kuwi. Saiki wis wayahe aku goleki kholik zat sing tak senengi malah mbok tangi.
Cek bodohnya gue, saat-saat yang tenten ini malah betapa aku lamanya menunggu kematian ini. Kau hidup itu keterpisahanku ya Allah, kau ketemu gue. Malahnya Jalaluddin Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengantin. Makanya fal'an awanu sirok mungkum wa awan wisol habibi. Ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habib kekasihku. Dia misalkan mati itu malam pengantin. Semenjak istilah itu populer di Jawa orang ngipi jadi nganten takwilannya mati. Itu filosofi sufi ya, filosofi apa? Lalu begitu juga sahabat-sahabat dulu. Bilal mau meninggal, anaknya udah nangis. Bilal ya. Ditanya sama anaknya, kenapa anak-anak kamu nangis? Jangan badai kabundut. Aku malah seneng mati. Hudan nalkol akhibah Muhammadan wa Fisbah. Anak umur ketemu nih terus. Malah nak mati ketemu Nabi Muhammad. Hudan nalkol akhibah Muhammadan wa Fisbah. Nah, dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja. Ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini, keberatan karena saya harus ngulang sampean-sampean itu. Ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu. Makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan sumpah. Anggap saja itu bagian dari hormat saya. Ya minimal sampai misalnya di dua sekretari gue diajan pentolan nah apa mau kesuwan malah repot. Terus ganggu uang anak peleleran pak. Nah misalnya sampai kepentak kok hukum, uang nak rapinter hukumnya takokan ya ringan, takok kita tanggam paling bisa. Karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja kan. Gak perlu kiai kali. Sama rasa GR. Kalau pertanyaannya angel Gus kan sing iso jawab. Uang nak ralim tahke, ku pertanyaannya ya ora patimu. Betul. Iku wis kangelan ngoten. Ini mboten ngenyek tapi padha enak. Padha apa? Makanya kalau latih. Jadi hikam sendiri itu ada manhaj, ada metode. Kalau orang supaya tardo, liyakin lama tafrohu, liyakin lama tahsen. Anak saya itu kalau habis main pulang, itu saya senengnya pol. Istri saya pernah cuma, gus anak mulai senengnya biro-biro, anakku gemblan di rumah, misalnya terus dia. Saya itu anakku lo main mulai itu seneng, biro-biro anakku mulai di rumah. Dipanggil anak saya bapak lu senengnya tak boleh, biro-biro ada saya manggil bapak. Jadi saya pakai standar minimalis kan. Saya tidak pernah pakai tarif. Dia anak yang ideal di rumah itu orang. Mbak anakku sujud nih pangeran, ngerti pentingnya mau tasbih. Makanya anak saya tak namakan tasbih semua. Itu ya sudah selesai. Saya tidak pernah bayangkan anak saya jadi ibu besar dihormati jemput. Mari gampang kecil. Ya sekolah nggak Sayyidina Umar. Saya pemuda dari Bani Mahzum. Yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku. Akal tuh tamarot. Wah itu saya baca tuh nangis betul. Betapa hebatnya Sayyidina Umar. Mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan karena makan kaitannya ya, orang jadi bupati, enggak jadi bupati tetap makan. Jadi kalau ngatain saya tarik itu minimalis sekali. Nah, kalau orang sudah makan gitu, lah Allah kata mudah sekali. Tapi kalau sampai tarifnya ideal, harus di mobil, kudu sangunya agak. Masuk gue mobil gak sangu agak. Barang gue sangu agak, kudu gue penderek. Masuk kiri, mau juga kok tanpa apa? Penderek. Tanpa penderek ngacur. Masuk orang kena dikeloni, itu malah repot. Akhirnya gue ngayu. Harus selingkuh, jari sing we. Perkara meneh. Nuruti tahapan-tahapan duniawi makanya resep kalau ingin itu kan sholat. Maksudnya sholat dihayati secara tauhid ya. Dihayati secara tauhid. Misalnya inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu akan pasti Allah kata pasti mudah melihat alam ini ridho. Ini satu sekelumit di resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab Hayati Sahabat, di kitab Hikam, dan meniru terutama semuanya sanad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya suatu saat Nabi itu kagum. Abdullah bin Mas'ud itu jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat. Terus Nabi itu heran. Ya kenapa itu selalu mengawal Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, inilah akhtu khutwatan illa wa azunnu ala akhtu wa ukhra wa ma akatu luqmatan illa wa azunnu ala alqam ukhra. Saya itu tidak pernah melangkah kecuali saya tidak pernah yakin apa betul saya bisa melangkah lagi. Jadi perlangkahnya itu dia iktimat Allah.
Dan saya tidak pernah mengunyah satu kunyahan kecuali saya tidak yakin apa betul saya bisa mengunyah lagi. Setiap kunyahnya tetap semuanya Bismillah. Semua itu atas nama pertolongan atas kata Rasulullah. Orang kata andikan saya ada nabi terakhir itu jadi nabi. Jadi kemana? Makanya dulu nabi itu sering ngendikan, adekan orang-orang kayak gitu itu ada nubuah, tentu mereka punya derajat apa? Nubuah. Jadi tidak jadi nabi tapi punya derajat apa? Nubuah. Nah, orang yang cara berpikir gitu tentu tidak khawatir apa yang hilang dari dirinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik. Kita mempunyai resep al-mu'min yusiru sana Allah ayakuna li nafsi zakiron. Seorang mukmin yang sejati tentu kontaknya dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri. Kayak sampai napas umat tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Selalu orang ngrasani masuk lali utange barang itu. Tapi yang jelas kan menjadi enjoy dengan dirinya sendiri. Paham ya? Menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk. Nah ini maksudnya ala kamu. Janganlah ala kata kamu pandang. Apa nak sholat terus kabul kajar. Apa nak sholat terus untuk duit ya ber. Karena cara pikir iso aja nak duit ya. Ini resep ya. Dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau Nabi itu memang cara pandang. Aisyah itu pernah ditanya. Saya ini ingin makan apa yang dari sahabat ini masih wah ya Rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga. Itu Nabi tidak marah-marah malah bilang kamu benar Aisyah, miru yang kamu kasihkan itu yang masih kau nak daging dipangan dewe kadang nuruti nafsu nak dikekno wong sudah kau nuruti perintah pengen jadi kanjeng Nabi beneran Aisyah dagingnya ijek mungkin orang tiang malah ijek sehingga sudah kau malah sing ijek. Cara berpikir Nabi itu begitu. Tapi tahu-tahu disederhanakan sunnah Nabi serbanan. Nah, itu kan ya memang itu bagian dari sunnah Nabi, tapi sunnah seharga 10.000. Paham ya? Ya monggo mawon zaman sunnah Nabi serbanan, tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah. Hakikatnya sunnah Nabi itu rata-rata bentuknya perilaku. Napa? Zaman delok dawuh Aisyah tengene tiba berjanji kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi. Kana khuluquhul Qur'an, nabi ku akhlak dasare kok Quran tok. Urusane akhlak. Wa shimatuhul ghufran, ciri utama sifatnya nabi gampang nyepuro. Yansahu lil insan. Dan nabi punya pada seluruh manusia. Wa yafsahu fil ihsan, sering melakukan ihsan. Lah nek sunah Nabi ngoten kan luwih sering kula Quran ya wis hafal mulan. Wasimatu kufron kula gampang nyempuan sampean ngaji angop ora tau tamu. Yang sahulil insan kula bedina nek tiyang mulan. Wa yafsahu fil ihsan tak gampang. Kula mulai ora tau itu sak ngene kudu podi wong dilo ya ora. Pokoke hampir kiamat dia ya medhen mulon ya sudah. Loh itu kan dawuh Aisyah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, dan itu semua dijawab oleh ahwal, oleh sebuah perilaku. Tidak ada Aisyah jawab nganggo atribut. Oh Nabi itu serbanan, tidak ada itu. Memang itu sunnah ya, satu itu sunnah kan jangan salah paham ya. Tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah. Sunnah yang sampai jawab sendiri. Aisyah yang istrinya Rasulullah ketika ditanya kaifa kana khuluqu Rasulillah, beliau jawab kana khuluqul Quran wa simatuhul ghufran yansahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Semuanya akwal wa ya'fu 'anil dzambi idza kana fi haqqihi wa sababi wa idza dia haqqu wa lam yakun li ahadin marra'ahu badihatan haba wa idza ta'ahu miskinu ajaba yaqulul haqqa walau kana murra wa la yukmiru lil muslimin bisaw waladu. Semuanya itu akwal, satu perilaku sosial. Saya mengakui kalau serbanan sunnah ya saya ngakui. Tapi sunnah terus karena saya mewakili yang akwal tadi yang apa? Lah mungkin untuk sampeyan monggo kalau untuk ngisi sunnah tapi mbok ya adil itu
Ini bukan kritik buatan kayak yang meyakini serban sunat kan sudah banyak dan itu bagus. Tapi cobalah juga meyakini ahwalu rasul. Makanya mansanna sunnatan itu rata-rata ulama maknani siapa yang ikut sunnahnya Nabi. Rata-rata ulama nafsir ahwalu rasulillah wa af'alu. Perilaku sosial Rasul. Makanya terusannya wa idza ja'ahul miskinu ajaba. Kalau dipanggil orang miskin ya datang. Ya maksudnya ada harus orang miskin manggil pas resepsi kawin boten. Misalnya ono wong melarat kuwi di sepeda motor, wong mlarate yo ngeteroni puskesmas ya mbok terno. Wong melarat loro yo nukono misale apa minyak kayu putih mbok tekani. Ora kok ngerti-ngerti mbok ngurusan walimatul urus sing wajib piye. Payah. Yo lan ada miskin aja pe ora ono hadise urusan walimatul urusan boten. Kalau orang miskin manggil ya. Dalam riwayat hadis ya Nabi sering dipanggil orang miskin. Ya Rasulullah, mbok datang ke rumahku, ada apa? Terus ya Nabi, saya tuh ingin rumahku sing elek jenengan nanti salat mriku. Ya Nabi datang salat aja ya ora jaman. Fi ayyi makan dan arad ta an usolli fi. Kamu di tempat mana kamu seneng salat? Mriki ya Rasulullah. Ya Nabi salat. Sing ndang ya waras pisan. Kenangan mbek Nabi kok mae dienggo salat. Nabi. Ambean tahu tanggung kiai pun salat. Kon promosekno anakmu iku Pak. Ya itu nggak nunggu kersane ketampi PNS. Padahal kiai ini dia anak era PNS. Kalau dulu kan sahabat ngundang Nabi itu ya gitu. Ya Rasulullah, saya itu ingin sekali engkau sholat di rumahku. Fa'attakhidahu musollan. Kemudian tempat yang pernah engkau sholati mau tak pakai musola pribadi. Makanya masjid kiblat itu rumahnya sahabat. Karena dulu Nabi pernah sholat di satu tempat. Adalah ono perintah tahwilul kiblat itu di rumahnya sahabat. Sahabat dulu tuh kalau ngaturin Nabi itu kenanya ingin Nabi pernah sholat di situ. Nah, ilmu ngata ini mentek. Ya, untungnya tentang pulau. Jadi orang sengeleng-geleng memang. Teman-teman kudu syukur. Ya, artinya syukur ya. Orang kayak saya itu tidak usah sampai dikte-dikte ngikuti hukum adat. Kalau ngotot sampai gelo mergo kula ora iso teko, kula ya gelo perkara ulama kok mbok atur. Makanya saya sering guyon cerita saya itu kalau di pasar Pandangan dulu itu anyaran boyong sering di pasar ditanya sama Gus Ngalim di pasar piye aneh tuh gue aneh bodohnya al ngalim. Kadang masyarakat itu tidak sadar keanehan dirinya sendiri. Mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh, mereka tidak sadar orang bodohnya al ngalim ya aneh, enak saja mereka mikir sepi. Faham ini supaya sampean la Allah kan opotar. Makanya untuk Rasulullah, Nabi itu sering ngendikan nak ana tamu hormati. Tapi etika mertamu di Rasulullah itu walakin idza du'aitum. Mertamu Nabi itu ditimbali. Walakin idza du'itum du'iya mabni majhul. Ketika kamu ditimbali jadi ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa ayyudzana lakum. Jadi untuk sowan Nabi itu nunggu meskipun sahabat itu rindu Nabi, tidak berani sowan ke dalamnya Nabi. Kalau ingin ketemu Nabi di bareng pas sholat jamaah, karena Nabi pasti keluar di masjid. Andai kan Nabi lima tamu di rumah, ora sido dadi Nabi. Sama nompo tamu.